Atau di sini Mbak biar kayak putri raja sini ya. Sini loh, ini kan kayak gapura ya, bener ya? Enggak apa-apa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke suatu tempat di mana tempat ini mempunyai ukiran-ukiran sejarah, ukiran-ukiran kenangan dari salah satu Sultan Keraton Yogyakarta. Beliau ini adalah Sultan Hamengkubuwono yang kedua, yang mempunyai nama kecil yaitu Raden Mas Sindoro. Kenapa beliau bisa dipanggil seperti itu? Karena konon beliau ini lahir di Gunung Sindoro. Dan lokasi yang akan kita kunjungi ini bernama Pesanggrahan Rejo Winangun ya. Dan kira-kira di sana ada apa saja, atau mungkin justru di sana kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan inilah perjalanan kita untuk menuju ke sana. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa ekspedisi ini dilakukan atau dilaksanakan yaitu di hari ke-24 bulan Ramadan tahun 2025. Dan inilah suasana sepanjang jalan yang TV Lebaran lewati ya, penuh dengan keramaian ya, karena memang sekarang ini atau hari ini atau hari di saat TV Lebaran melakukan ekspedisi ini itu memang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari Lebaran ya, seperti nama channel ini ya. Waktu begitu cepat, waktu begitu seperti kilatan pedang ya teman-teman ya. Kayak baru kemarin kita masuk di bulan Ramadan, tapi tiba-tiba tahu-tahu ya kita sudah mau di akhir atau di penghujung bulan Ramadan ya. Kayaknya kita belum dapat apa-apa ya dari bulan ini, tapi bulan ini sudah akan sayonara meninggalkan kita semua ya. Dan tadi kita juga sudah melewati sebuah pasar ya, namanya adalah Pasar Ngodo, di mana pasar ini adalah pasar tradisional ya. Dan yang membuat TV Lebaran itu kok agak terkagum-kagum ya, di sana itu begitu ramai sekali ya teman-teman ya, penuh dengan penjual-penjual yang menjajakan mungkin ya makanan-makanan atau minuman-minuman khas untuk berbuka puasa ya. Begitu ramai sekali ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman ya suasananya jalan yang TV Lebaran lewati untuk menuju ke Pesanggrahan Rejo Winangun, pesanggrahan tinggalan atau jejak-jejak ya dari salah satu Sultan Jogja, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dan kita tahu ya bahwa Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini adalah sultan yang terkenal dengan banyak sekali membangun pesanggrahan-pesanggrahan ya, dimana pesanggrahan-pesanggrahan ini ya kayak sebuah tempat tinggal sementara ya teman-teman ya. Jadi ya misalnya para raja itu sedang bepergian, berburu, jadi pesanggrahan ini bisa menjadi alternatif buat tinggal ya, atau ya bersinggah sementara. Kalau sekarang itu ya kayak mungkin hotel-hotel atau villa-villa sementara seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya dahulu kala pesanggrahan-pesanggrahan ini juga difungsikan sebagai pertahanan juga teman-teman. Jadi untuk ya ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ya ngindik ya, ngindik musuh ya, jadi memata-matai musuh dari kejauhan ya. Karena kan pesanggrahan-pesanggrahan ini juga dibangun itu ada yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta, jadi dibangun di sudut-sudut dari kota Yogyakarta. Dan inilah suasananya ya teman-teman ya, di jalan-jalan yang kita lewati ya.
dan begitu ramai sekali teman-teman ya suasananya ya, karena memang posisinya sudah berdekatan dengan Lebaran ya. Jadi mungkin masyarakat sudah menyibukkan diri ya untuk mempersiapkannya. Padahal kalau menurut TV Lebaran ya, meskipun kita bukan ahli agama, sebenarnya yang paling inti itu ya sebenarnya di bulan Ramadan ini teman-teman ya. Bulan Ramadannya ini, bukan di Lebarannya ya. Kalau Lebaran tuh menurut TV Lebaran hanyalah suatu ya mungkin tambahan saja lah gitu ya. Jadi ya bukan di inti gitu loh, itu menurut TV Lebaran. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke Pesanggrahan Rejowinangun, yaitu jejak peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah inilah teman-teman ya, suasananya betul-betul ramai sekali ya teman-teman ya, karena mungkin ya ini para pemudik-pemudik itu sudah mulai berdatangan di kota Yogyakarta ini. Dan kenapa sih TV Lebaran kok memilih Pesanggrahan Rejowinangun itu untuk dikunjungi? Karena memang TV Lebaran pengen menikmati hari atau menikmati sore menjelang berbuka puasa di sebuah tempat yang klasik ya teman-teman ya. Jadi di sana nanti kita dapat membayangkan mungkin dahulu kala di tempat itu juga dipakai oleh para raja atau keluarga-keluarga raja menjelang berbuka puasa. Jadi kita mau napak tilas ya seperti itu sih, sambil kita ya merenungi nasib di sana, karena memang lokasi ini sangat cocok sekali ya teman-teman untuk duduk-duduk manis atau merenungi nasib, karena memang apa ya, lokasinya itu sepi-sepi sahdu gitu ya. Dan siapa tahu nanti di sana kita dapat menemukan selendang bidadari, atau justru kita menemukan bidadarinya di sana ya. Nah ini teman-teman, kita berhenti sejenak ini sambil sambil mencari jalan ini ya, atau mengingat-ingat di mana lokasinya. Tapi kayaknya lokasinya kalau dari atas itu dikunci. Oleh sebab itulah TV Lebaran akan mencari jalan alternatif untuk menuju ke pesanggrahan ini. Dan ini kayaknya adalah jalannya. Ditandai tadi ada sebuah papan nama yang menunjukkan ya bahwa jalan ini bernama Jalan Umbul ya. Ya umbul itu ya kayak pemandian atau air mancur gitu ya teman-teman ya. Dan inilah lokasinya, dan pada akhirnya kita sudah sampai juga di lokasi inti atau lokasi yang akan kita kunjungi kali ini, yaitu Pesanggrahan Rejowinangun, pesanggrahan tinggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dan inilah jejak-jejaknya teman-teman, sebuah bangunan yang megah dan bangunan ini konon itu kan berada di bantaran Sungai Gajah Wong teman-teman ya. Jadi dahulu kala saya yakin perpaduan antara keindahan sungai yang mengalir ya dengan bangunan yang megah seperti ini menjadikan suatu tempat yang begitu nyaman sekali bagi seorang raja, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini mempunyai nama lain juga, banyak orang yang menyebutnya adalah Sultan Sepuh ya. Jadi Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini adalah putra dari pendiri kota Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang punya gelar Pangeran Mangkubumi. Nah inilah teman-teman hamparan dari Pesanggrahan Rejowinangun. Ada pula yang menyebutnya sebagai Pesanggrahan Warung Boto ya, karena memang lokasinya ada di Warung Boto teman-teman. Dan lokasinya begitu sahdu, begitu nyaman, begitu haru-maru teman-teman ya. Betul-betul kalau misalnya rumah TV Lebaran itu dekat dengan di sini ya, dekat dengan bangunan ini, mungkin TV Lebaran akan sering-sering ya duduk-duduk manis di lokasi ini ya, sambil merenungi nasib. Siapa tahu ada bidadari yang berkenan atau ingin mandi di lokasi ini, karena pesanggrahan ini juga selain sebuah tempat peristirahatan, lokasi ini juga sebagai pemandian teman-teman ya. Dan kita nanti akan mencoba mengekspedisi, mengeksplor sudut dari sudut sudut ke sudut ya dari lokasi ini.
Nah ini teman-teman, saya akan naik di sebuah tangga yang tangga ini mempunyai aura masa lalu yang begitu kental ya. Dilihat dari bangunan-bangunannya, dan wah, ini apa, ruangan ini betul-betul nyaman sekali teman-teman ya. Ruangan yang terbuka, kita dapat melihat langit ya, dan wah pokoknya sahdu gimana deh ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga menemukan sebuah keramik masa lalu ya. Nah inilah teman-teman, suasananya sangat sahdu sekali ya. Buat duduk manis, atau mungkin sambil kita mungkin berbuka puasa di sini juga bagus ya. Nah ini teman-teman, di atas itu ada sebuah balkon ya, atau tempat yang tinggi ya di bangunan ini ya. Di tempat tertinggi ya dari bangunan ini ya. Kalau sekarang mungkin itu namanya adalah balkon ya. Kita akan mencoba ke sana teman-teman. Siapa tahu nanti kita dapat melihat bidadari yang nyore di sini ya, bidadari yang menunggu berbuka puasa di sini. Siapa tahu selendangnya dapat kita ambil, dan pada akhirnya kita balik dari ekspedisi ini sudah tidak berstatus bujangan ya, atau jomblo itu ya. Nah inilah teman-teman, balkon dari lokasi ini atau pesanggrahan ini ya. Begitu indah sekali teman-teman ya, begitu cantik sekali lokasi ini ya. Dari sini kita dapat melihat hamparan keindahan view dari kota Yogyakarta. Dan konon dahulu kala lokasi ini juga sebagai tempat mengintai musuh ya teman-teman ya, atau ya mengamati musuh ya. Jadi seandainya ada mara bahaya atau mungkin hal-hal yang mencurigakan, itu biasanya para prajurit itu ya mengintai dari sini, terus nanti disampaikan kepada prajurit-prajurit berikutnya yang lebih dekat dengan keraton Yogyakarta. Nah ini teman-teman, suasananya begitu sahdu, begitu haru-maru, begitu apa ya teman-teman ya, bikin adem ayem gitu ya. Nah ini teman-teman, dari kejauhan saya ini melihat sesosok manusia teman-teman ya, yang ada di sana, dan kayaknya itu adalah sosok seorang putri ya, atau mungkin seorang wanita yang ada di sana. Nah ini TV Lebaran akan mencoba mendekati, siapa tahu itu adalah seorang putri raja ya, atau jelmaan putri raja. Kita akan mencoba mendekati ya, siapa tahu kita dapat ya paling tidak bersua ya, atau berkenalan ya. Dan lewat tembok ini kita akan mendekati, ini ada dua cewek ya yang ada di sini. Siapa tahu beliau ini adalah jelmaan putri raja ya, yang dipersembahkan untuk TV Lebaran. Permisi Mbak, dari mana ini Mbak? Saya dari Sleman. Sleman. Oh, cuma berdua aja ini? Iya, cuma berdua. Dengan Mbak siapa? Dengan Aurel. Mbak Es ya Mbak? Oh Mbak Nafi. Sepeda motornya di mana kok nggak kelihatan? Di atas. Oh di atas loh. Iya. Oh saya tadi mau lewat sana tapi kayaknya dikunci ya? Iya, soalnya penjaganya takjilan. Oh takjilan. Jadi Mbak udah paham toh lokasi ini? Oh, baru pertama sih. Oh, baru pertama. Kok Iya. tahu kalau takjilan? Oh ya? Kok? Parkirnya tadi yang iya, tadi Oh, yang bilang. Oh bilang gitu ya? Heeh. Ini buat vlog atau apa nih? Iya, video tugas. Oh ya, ini juga tak masukin YouTube ya Mbak ya? Oh, iya. Izin ya? Nggak apa ya Mbak ya? Ya ini tak wawancara sekalian nih. Nggak apa-apa. Yuk, berdua aja, berdua. Nggak apa-apa. Ini kira-kira tempat apa sih Mbak menurut Mbak itu sebenarnya? Karena saya juga baru bikin video tentang mengenalkan tempat ini, jadi ini tuh kayak cagar budaya Iya. yang menjadi destinasi. Dulunya itu tempat pesanggrahan raja. Oh, raja yang keberapa Mbak kalau tahu? Aduh, kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Terus bagaimana pendapatnya lokasi ini Mbak? Lokasinya sangat-sangat unik ya, sangat-sangat antik sekali, dan benar-benar nilai budayanya itu sangat-sangat ada di sini. Masih original ya Mbak? Masih original. Nggak takut nggak dengan suasana sepi seperti itu? Oh enggak, ini suasana sepi ini malah menambah Sahdu ya Mbak ya? syahdu ya. Oh, iya. Makasih ya Mbak, siapa tadi? Mbak Aurel. Jangan lupa tonton di channel TV Lebaran ya Mbak ya. Oh, TV Lebaran YouTube ya. Oh iya. Ini baik. khusus meliput ini apa, menjelang berbuka puasa. Ini puasa nggak ini? Saya puasa. Oh puasa. Oh iya, nanti sebentar lagi berarti ya. Iya, sebentar lagi. Saya tak lanjut Oh iya, boleh. mengeksplor lagi ya Mbak ya. Makasih loh Mbak ya. Iya.
Jangan lupa ditonton juga ya Mbak ya. Oh, iya. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah sempat berkenalan dengan kedua gadis ini, gadis manis. Saya nggak tahu beliau itu asli Jogja atau tidak, tapi beliau mengatakan dari Sleman. Ya kalau Sleman ya asli Jogja, tapi kalau dilihat dari auranya kayaknya beliau-beliau ini bukan orang Jogja asli ya, tapi ya nggak tahu ya, itu kan cuma perkiraan dari TV Lebaran. Tapi ya terima kasih dengan sama mbak-mbaknya ya. Semoga beliau-beliau ini nonton video ini, dan siapa tahu dari salah satunya nanti bisa jadi apa ya teman-teman, permaisuri TV Lebaran ya. Wah, TV Lebaran jadi ngelantur ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman, ini lokasi yang saya pijak ini kayaknya adalah lokasi dari pemandiannya ya teman-teman ya. Di sini dahulu kala keluarga-keluarga kerajaan itu ya bermandiri ya di sini ya. Ya ibaratnya kayak bertamasya teman-teman ya, piknik gitu ya, atau ya ibaratnya ya menghibur diri ya di sini ya, seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba berjalan lagi menelisik dari sudut ke sudut dari lokasi ini, dan saya akan naik tangga ke atas ya, karena saya akan punya tujuan itu untuk menuju ke balkon di sisi utara. Kalau tadi kan kita berada di sisi selatan ya balkonnya ya, saya akan menuju ke sisi utara dari balkonnya. Nah ini teman-teman, saya menemukan sebuah lokasi ya. Kalau dilihat dari strukturnya, ini adalah sebuah tempat pengimaman ya. Jadi di sini pun tidak lepas dari tempat peribadatan ya. Dan di sampingnya di sini kita juga dapat melihat sebuah nasihat yang diam saja, yang tak lain adalah suatu pemakaman atau kuburan, yang menurut TV Lebaran bahwa kuburan itu adalah makhluk yang paling rakus di dunia ini, karena semua masuk teman-teman ya, dari artis, dari orang cantik, dari orang biasa masuk di sana semua teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk menelisik langkah demi langkah, detik demi detik lokasi ini. Siapa tahu kita menemukan jejak-jejak selendang biru ya, atau mungkin sepatu gadis-gadis tadi atau cewek-cewek tadi ya. Siapa tahu selendang dari yang berjilbab putih tadi ya, itu tertinggal ya. Nanti kita kembalikan dengan syarat harus menjadi permaisuri TV Lebaran ya. Waduh, malah ngelantur ya teman-teman ya. Itu kan pakai jilbab putih ya. Itu apa? TV Lebaran jadi teringat dengan lagu klasik zaman kecil saya, yaitu Jilbab Putih ya. Jilbab, jilbab putih, ada lagunya gitu ya, lambang kesucian gitu ya, lagunya seperti itu ya. Ya semoga aja mbak-mbaknya tadi melihat ya, kalau jodoh ya semoga didekatkan, kalau tidak jodoh ya semoga diberi yang baru ya. Ya semoga diamini oleh para pemirsa TV Lebaran ya. Wah, TV Lebaran jadi ngelantur kemana-mana ya. Nah inilah teman-teman balkon yang berada di sisi utara dari pesanggrahan ini ya. Dan dari sini pun kita dapat melihat keindahan dari kota Yogyakarta. Nah saya akan mencoba turun teman-teman ya, karena memang posisinya ini sudah menjelang maghrib ya. Kita akan turun, dan di sini kita dapat melihat dengan jelas nasihat yang diam saja. Jadi jika kita duduk-duduk di sini tuh dapat komplit teman-teman ya, dapat keindahan dunia ya, yaitu keindahan view dari kota Yogyakarta, dapat, dan juga dapat melihat keindahan akhirat ya, yaitu itu tadi teman-teman ya, nasihat yang diam saja atau pemakaman ya. Nah ini teman-teman suasananya seperti ini, dan ini ada pintu-pintu banyak ya. Kalau dilihat dari strukturnya atau arsitekturnya, lokasi ini bergaya Eropa ya, jadi sangat megah-megah, apa ya, klasik gitu ya. Nah inilah teman-teman suasananya ya, begitu syahdu ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, kelinong-kelinong bersama, dan mencari selendang bidadari dan sepatu Cinderella bersama. Kita nanti kalau betul-betul dapat, nanti kita akan posting ya. Kita upload bersama Cinderellanya. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atau di sini Mbak, biar kayak putri raja sini ya. Sini loh, ini kan kayak gapura ya, bener ya? Kuliah di sini Mbak, di Jogja atau kerja? Kuliah. Oh, kuliah ya? Iya. Nah, ini udah kayak putri raja Mbak. Coba ya dari bawah Mbak, biar tampak semuanya. Ya, makasih Mbak ya. Makasih Mbak ya.